Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator akan memperkenalkan kami dari kelompok 19 KKN Desa Semamung dengan nama ketua Hafiduddin Yus, anggota Anna Mardiana, Ahmad Syaban, Aji Aditya Pratama, Akbar Al-Ghifari, Afrianti. Di sini saya Aji Aditya Pratama akan membahas masalah sistem pakar, yaitu masalah dan pengetahuan dalam sistem pakar. Yang pertama, masalah 1. Interpretasi, yaitu pengambilan keputusan atau deskripsi tingkat tinggi dari sekumpulan data mentah termasuk pengawasan, pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan beberapa analisis kecerdasan. Yang kedua, proyeksi, yaitu memprediksi akibat yang dimungkinkan dari situasi tertentu, diantaranya peramalan, prediksi demografis, peramalan ekonomi, prediksi lalu lintas, estimasi hasil militer, pemasaran, atau peramalan keuangan. Yang ketiga, diagnosis, yaitu menentukan sebab malfungsi dalam situasi kompleks yang didasarkan pada gejala yang teramati, diantaranya medis, elektronis, mekanis, dan diagnosis perangkat lunak. Yang keempat, desain, yaitu menentukan konfigurasi komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala tertentu, diantaranya layout, sirkuit, dan perancangan bangunan. Yang kelima, perencanaan, yaitu merencanakan serangkaian tindakan yang akan dapat mencapai sejumlah tujuan dengan kondisi awal tertentu, diantaranya perencanaan keuangan, komunikasi, militer, pengembangan produk, routing, dan manajemen proyek. Lalu saya akan menjelaskan pengetahuannya. Basis pengetahuan merupakan inti dari suatu sistem pakar, yaitu berupa representasi pengetahuan dari pakar. Basis pengetahuan tersusun atas fakta dan kaidah. Fakta adalah informasi tentang objek, peristiwa, atau situasi. Pengetahuan merupakan bentuk lebih lanjut dari informasi. Pengetahuan merupakan campuran yang bebas antara informasi kontekstual, nilai-nilai, dan pengalaman yang telah terekspresikan, serta pemahaman pakar yang memberikan suatu kerangka kerja untuk mengevaluasi dan memasukkan informasi dan pengalaman-pengalaman baru. Untuk penjelasan selanjutnya saya serahkan kepada teman saya. Kemudian ada tujuan dari sistem pakar. Sistem pakar atau yang dapat disebut dengan expert system merupakan paket perangkat lunak atau software atau program komputer yang memiliki tujuan sebagai pemberi nasihat dan sarana membantu dalam memecahkan masalah pada bidang-bidang spesialisasi tertentu, misalnya pada sains, perekayasaan matematika, kedokteran, pendidikan, dan lain sebagainya. Menurut Arhami, sistem pakar adalah subset dari artificial intelligence. Pada basicnya, sistem pakar dilaksanakan sebagai dukungan kegiatan memecahkan masalah. Beberapa kegiatan pemecahan masalah yang dimaksud menurut Lestari antara lain: yang pertama, interpretasi, yaitu membuat kesimpulan atau deskripsi dari kesatuan data mentah, mengambil keputusan dari pengamatan yang juga pengenalan ucapan, analisis citra, interpretasi sinyal, dan lain sebagainya. Kemudian ada prediksi, yaitu memproyeksikan akibat-akibat yang dimungkinkan dari keadaan-keadaan tertentu, misalnya prediksi demografi, prediksi ekonomi, dan lain sebagainya. Kemudian ada diagnosis, yaitu menetapkan sebab malfungsi dalam kondisi kompleks yang berdasarkan terhadap gejala-gejala yang teramati, diagnosis medis, elektronis, mekanis, dan lain sebagainya. Saya akan melanjutkan tujuan dari sistem pakar. Perencanaan ataupun desain, menetapkan konfigurasi komponen-komponen sistem yang cocok dengan tujuan kinerja tertentu yang memenuhi kendala-kendala tertentu, seperti contohnya perancangan layout, sirkuit, ataupun bangunan. Selanjutnya, perencanaan, merencanakan beberapa rangkaian kegiatan yang akan bisa mencapai beberapa tujuan dengan keadaan awal tertentu, seperti perencanaan keuangan, militer, dan lain sebagainya. Monitoring, membandingkan hasil pengamatan dengan keadaan yang diharapkan, seperti komputer
Access Monitoring System. Selanjutnya debuging, menetapkan dan melakukan interpretasi cara-cara untuk menyelesaikan malfungsi, seperti memberikan resep obat kepala kegagalan. Selanjutnya instruksi, mendeteksi dan mengoreksi defisiensi dalam pemahaman domain subjek, seperti melakukan instruksi untuk diagnosis dan debugging. Selanjutnya kontrol, mengatur kegiatan suatu environment yang kompleks, seperti menjalankan kontrol seperti interpretasi, prediksi, perbaikan, dan monitoring kegiatan sistem. Oke, langsung saja saya akan membacakan fungsi dari sistem pakar. Oke, mengapa sistem pakar menjadi sangat populer? Hal ini disebabkan oleh sangat banyaknya kemampuan yang diberikan oleh sistem pakar. Di antaranya, 1. Meningkatkan output dan produktivitas karena sistem pakar dapat bekerja lebih cepat dari manusia. Yang kedua, meningkatkan kualitas dengan memberi nasihat yang konsisten dan mengurangi kesalahan. Yang ketiga, mampu menangkap kepakaran yang sangat terbatas. Yang keempat, dapat beroperasi di lingkungan yang berbahaya. Yang kelima, memudahkan akses ke pengetahuan. Dan yang keenam, handal. Sistem pakar tidak pernah menjadi bosan dan kelelahan atau sakit. Sistem pakar juga secara konsisten melihat semua detail dan tidak akan melewatkan informasi yang relevan dan solusi yang potensial. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya Afrianti akan melanjutkan dari fungsi sistem pakar tadi. Jadi yang ketujuh, peningkatan kapabilitas sistem terkomputerisasi yang lain. Integrasi sistem pakar dengan sistem komputer lain membuat lebih efektif dan mencakup lebih banyak aplikasi. Yang ke-8 yaitu mampu memberi dengan informasi yang tidak lengkap atau tidak pasti. Berbeda dengan sistem komputer konvensional, sistem pakar dapat bekerja dengan informasi yang tidak lengkap. Pengguna dapat merespon dengan tidak tahu atau tidak yakin pada satu atau lebih pernyataan selama konsultasi, dan sistem pakar tetap akan memberikan jawabannya. Yang ke-9, mampu menyediakan pelatihan. Pengguna pemula yang bekerja dengan sistem pakar akan lebih menjadi pengalaman, fasilitas penjelas, dan dapat berfungsi sebagai guru. 10. Meningkatkan kemampuan problem solving karena mengambil sumber pengetahuan dari banyak pakar. Yang ke-11, meniadakan kebutuhan perangkat yang mahal. Dan yang terakhir ada fleksibel. Oke, terima kasih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Mardiana. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman-teman saya. Dan mengenai sekarang kita akan menjelaskan tentang komponen sistem pakar. Jadi di sini ada gambar tentang skema dari komponen sistem pakar. Ada pemakaian antarmuka, fasilitas penjelasan, aksi yang direkomendasikan, mesin interaksi, workplace, perbaikan pengetahuan, basis pengetahuan, dan lainnya. Untuk detailnya ada di slide selanjutnya. Dia komponen-komponen yang terdapat dalam arsitektur atau struktur sistem pakar pada gambar di atas dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama ada antarmuka pengguna atau user interface. Antarmuka merupakan mekanisme yang digunakan oleh pengguna dan sistem pakar untuk berkomunikasi. Antarmuka menerima informasi dari pemakai dan mengubah ke dalam bentuk yang dapat diterima oleh sistem. Selain itu, antarmuka menerima dari sistem dan menyajikan ke dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh pemakai. Selanjutnya ada basis pengetahuan. Basis pengetahuan mengandung pengetahuan untuk pemahaman, formulasi, dan penyelesaian masalah. Selanjutnya, akuisisi pengetahuan. Akuisisi
Akuisisi pengetahuan adalah akumulasi, transfer, dan transformasi keahlian dalam menyelesaikan masalah dari sumber pengetahuan ke dalam program komputer. Dalam tahap ini, knowledge engineer berusaha menyerap pengetahuan untuk selanjutnya ditransfer ke dalam basis pengetahuan. Pengetahuan diperoleh dari pakar dilengkapi dengan buku, basis data, laporan penelitian, dan pengalaman pemakaian. Selanjutnya, mesin atau motor interferensi, interface engine. Komponen ini mengandung mekanisme, pola pikir, dan penalaran yang digunakan oleh pakar dalam menyelesaikan suatu masalah. Mesin interferensi adalah program komputer yang memberikan metodologi dan penalaran tentang informasi yang ada dalam basis pengetahuan dan dalam workplace dan untuk memformulasikan kesimpulan. Selanjutnya, workplace atau blackboard. Workplace merupakan area dari sekumpulan memori kerja, working memory, digunakan untuk merekam kejadian yang sedang berlangsung, termasuk keputusan sementara. Selanjutnya, fasilitas penjelasan. Fasilitas penjelasan adalah komponen tambahan yang akan meningkatkan kemampuan sistem pakar. Digunakan untuk melacak respons dan memberikan penjelasan tentang kelakuan sistem pakar secara interaktif melalui pertanyaan. Dan yang terakhir, perbaikan pengetahuan. Pakar memiliki kemampuan untuk menganalisis dan meningkatkan kinerja serta kemampuan untuk belajar dari kinerja. Kemampuan tersebut adalah penting dalam pembelajaran terkomputerisasi, sehingga program akan mampu menganalisis penyebab kesuksesan dan kegagalan yang dialami dan juga mengevaluasi apakah pengetahuan-pengetahuan yang ada masih cocok untuk digunakan di masa mendatang. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.